Aku udah terlalu banyak nyimpen luka di hati ini. Sampai kadang aku gak bisa maju ke depan lagi. Dan seakan-akan kebahagiaan aku setengahnya hilang. Tapi aku selalu ingat sama kutipan singkat ini. Lukamu pasti sembuh. Aku jadi yakin lukamu pasti akan segera pulih. Emang gak gampang sih nyembuhinnya. Dan kayaknya bekas lukanya juga gak bisa memudar seutuhnya. Tapi seenggaknya lukaku akan sembuh. Sampai luka yang aku simpen gak akan kerasa perih lagi kalau aku sentuh. Dan buat kamu yang lagi nyimpen banyak luka, dengerin ini ya. Aku bakal temenin kamu supaya kamu gak ngerasa sendirian. Karena aku pun sama, sedang merasakannya. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Deis Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use your phone so you enjoy, okay? Gimana hari-harinya? Pasti capek banget ya? Pasti lagi ngerasa berat banget ya? Buat kamu yang lagi gak baik-baik aja keadaannya, yang lagi ngerasa berat banget ngejalanin hidup, dan bahkan yang hatinya lagi kegores dan terluka, it's okay. Itu bukan hal baru lagi kan buat kamu. Izinkan rasa lelah menyelimuti diri kamu sekali-kali. Izinkan perasaan-perasaan negatif seperti ketidakbahagiaan, kesedihan, atau kesulitan itu datang ke kehidupan kamu. Karena mereka bukan musuh yang harus kamu hindari. Sesekali perasaan yang seperti itu perlu kamu sambut dengan baik. Barangkali mereka justru menguatkan kamu, bukan membuat kamu jatuh. Gak ada yang salah dengan perasaan-perasaan negatif yang selalu hadir di hidup kamu. Terima dan nikmati saja. Kamu gak sendirian kok. Aku pun lagi merasakannya. Kayaknya setiap orang pasti pernah mengalami perasaan sedih. Rasa luka yang mendalam hingga traumatis. Gagal dalam hal-hal tertentu, stres yang membuat hidup kamu hancur, goresan luka yang terus tersimpan di dalam hati kamu, atau mungkin putus cinta, dan masalah-masalah lainnya. Ya, aku yakin pasti pernah sih, termasuk aku sendiri. Bisa kita bilang perasaan itu semua dapat menimbulkan luka pada diri kita masing-masing kan? Terus apa luka itu akan sembuh dengan sendirinya? Apa luka itu akan menghilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu? Tentu, itu semua pasti membutuhkan waktu. Apalagi kalau luka yang dirasa begitu dalam, jelas akan lebih lama lagi untuk menyembuhkannya. Tapi di sisi itu, kamu pun harus ikut serta untuk menyembuhkannya. Kamu pun harus berusaha untuk memulihkan hati yang luka bila perasaan-perasaan itu ingin segera hilang dan pulih. Yakinlah bahwa lukamu pasti sembuh, tapi gak perlu memaksakan diri untuk sembuh saat itu juga. Di dalam hidup ini pasti selalu dihadapkan dengan kata berproses. Semuanya butuh proses kan? Semuanya ada perjalanannya, dan pasti akhirnya ada jalannya juga untuk temuin titik terang dari kesulitan-kesulitan yang kamu alami. Kalau waktu udah begitu berlalu, tapi lukamu belum sembuh juga, mungkin kamu masih butuh kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri. Dan tetap izinkan perasaan cemas, gelisah, sedih, atau kecewa itu hadir menyelimuti kamu. Emang gak akan nyaman, tapi itu adalah perasaan yang normal yang sering terjadi dalam proses penyembuhan luka kamu. Gak ada yang salah dengan berproses dan berproses lagi, karena pada akhirnya juga lukamu pasti sembuh dengan perlahan. Dan kebahagiaan akan segera menghampirimu. Aku pun pernah berada di fase benar-benar capek sama semua usaha yang aku lakuin sendiri, tanpa support dari siapapun, dan untuk kesekian kalinya usaha yang aku lakuin selalu gagal. Dianggap gak mampu dan dipandang sebelah mata sama orang-orang itu benar-benar sakit kan. Tapi jelas aku gak nyerah gitu aja. Kalau aku nyerah itu tandanya aku kalah dari mereka. Aku mencoba untuk terus memperbaiki diri.
menguatkan diri sendiri, dan sampai akhirnya aku berhasil melakukan self-healing yang jauh lebih membuat aku tenang setiap harinya. Self-healing dengan terus memahami diri sendiri, mengobati diri sendiri dari luka-luka yang tersimpan, menerima diri sendiri bahwa kita bukanlah manusia yang serba bisa, serba benar, dan tentunya jauh dari kata sempurna. Bahkan hingga membentuk dan memberi asupan pikiran-pikiran yang positif tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Lakukan proses itu hingga akhirnya kita terbiasa menjadi orang yang tegar, lebih bisa menerima keadaan apapun yang terjadi, lebih berani menghadapi kesulitan apapun yang menimpa, mengubah suatu kegagalan menjadi pembelajaran yang berharga, dan bahkan kamu akan lebih lega menerima traumatis di masa lalu yang tidak akan mengganggu pikiran kamu dan tidak akan merasa sakit lagi bila kamu sentuh, karena yang tersisa hanyalah bekas lukanya. Karena pada faktanya, obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan luka kita, ya diri kita sendiri. Bukan kata semangat dari orang lain, bukan juga support system dari orang terdekat. Semakin banyak kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang kita hadapi, semakin banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu tidak akan bisa diajarkan oleh siapapun, melainkan ya diri kita sendiri. Apa kamu pernah melakukan self-healing untuk penyembuhan luka-luka kamu? Self-healing itu terbukti bisa ngebantu kita untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri kita. Dengan menerima keadaan dan menerima diri sendiri dengan apa adanya. Dengan sisi baik dan sisi buruknya kita, dengan kesalahan dan kegagalan di masa lalu kita, bahkan dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Selain itu, cobalah untuk memaafkan diri sendiri. Karena kita mungkin pernah merasa gagal lalu kecewa, sedih, dan rasanya ingin marah. Memaafkan orang lain yang sudah membuat hatimu sakit dan memaafkan diri sendiri adalah cara terbaik untuk kamu bisa melanjutkan perjalanan hidup kamu dengan rasa bahagia dan tanpa beban di masa lalu. Karena jika kita pikirkan, apa gunanya kita menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang kita alami dan merasa bersalah terus-menerus? Yang ada itu hanya akan merugikan diri sendiri. Dan apa gunanya kita membawa rasa emosional kita tentang masa lalu atau tentang hal yang udah berlalu itu ke masa depan kita? Itu hanya akan menghambat masa depan kita dan mencegah kesempatan emas yang akan datang. Kamu berhak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa betapa hebatnya kamu, dan kamu berhak untuk menerima kesempatan untuk melakukan hal-hal baru atau hal-hal yang luar biasa di hidup kamu. Jadi, jangan hambat itu semua dengan luka-lukamu yang terasa perih. Sekali lagi, lukamu akan mengecil, lalu memudar, sembuh, dan hanya akan meninggalkan bekas luka yang akhirnya tidak akan terasa perih lagi walau disentuh. Luka apapun itu di masa lalu kamu atau sekarang, itu adalah hal yang normal yang sering terjadi. Dan seberat apapun itu, aku yakin kok kamu bisa melewatinya, karena kamu lebih kuat dan lebih besar dari masalah yang kamu hadapi. Cobalah untuk terus menyembuhkan luka yang tersimpan dan mengatasi masalah yang ada supaya masa depan kamu tetap tertata dengan baik. Janjinya sama diri kamu sendiri, bukan sama orang lain. Oke? Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.